warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan saya Apoteker Rati Rupana Sution MSc APT, salah satu dosen tetap di Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ajaran yang saya terapkan adalah metode blended learning, yaitu metode yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online melalui LMS, yaitu aplikasi LMS yang dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Medan. Komponen DII atau Delivery Interaction dan Assessment merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan untuk membantu mahasiswa lebih memahami materi. Penjelasan RPS pembelajaran dari farmakologi dasar, berikut ditayangkan video teori dan praktek farmakologi dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Pertemuan kedua dalam SKS kali ini. Oke. Sekarang judul kita farmakokinetika. Nah, di sini pengertian farmakokinetika. Farmakokinetika, kinetik itu adalah pergerakan. Farmakokinetika mempelajari pergerakan obat sepanjang tubuh atau nasib obat di dalam tubuh. Nah, nanti dia ada empat tahapan, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Oke, sampai di sini kita stop dulu, saya jelaskan farmakokinetika. Jadi dia nasib obat di dalam tubuh. Bedanya dengan farmakodinamik adalah nasib tubuh terhadap obat. Kebalikannya, jadi jangan kebalik nanti pada saat kita menjelaskan tentang farmakokinetika, ya. Nah, ada empat tahapan. Pertama, absorpsi. Absorpsi itu adalah penyerapan. Sedangkan distribusi, mendistribusikan obat ke jaringan yang membutuhkan. Metabolisme apa? Mengubah zat aktif menjadi apa? Mengubah zat aktif obat menjadi zat aktif yang bisa di metabolisme ke jaringan-jaringan. Oke, kemudian nanti masuk ke ekspresi, di eliminasi atau dikeluarkan. Oke, di sini proses perjalanan obat. Jadi sebenarnya proses perjalanan obat itu ada 3 fase: fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Kita pertama ini masuk ke fase farmakokinetik dulu. Kalau farmasetik kan tadi pelepasan zat aktif dari sediaan obat. Jadi ketika obat kita minum, melepasnya zat aktif tersebut dari obat itu disebut dengan fase farmasetik. Setelah obat dilepas, maka mengalami fase farmakokinetik yang tadi ada 4. Ada pertama ada absorpsi, mengalami penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Di sini ada fase farmakokinetik, itu nasib obat di dalam tubuh. Setelah masuk fase ini, baru masuk fase farmakodinamik. Di sela-sela fase farmakokinetik masuk fase farmakodinamik, ya. Nah, di sini farmakodinamik itu nanti adalah nasib tubuh terhadap obat. Jadi target, organ reseptor, protein, signal pathway, mechanism of action, psikologi efek, dan dose respon. Sedangkan farmakokinetik nanti ada administrasi tadi, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekspresi, urin, plasmata, concentration. Ya, kita lanjut tahap farmakokinetik. Tadi kita fokus ke tahap farmakokinetik. Nah, tahap farmakokinetik di sini ada absorpsi. Obat ini nanti dilepas. Pada saat dilepas, maka dia mengalami rilis dilepas. Maka dia mengalami apa tadi? Absorpsi, mengalami absorpsi ke dalam sirkulasi sistemik, ke dalam sirkulasi sistem atau pembuluh darah kita, ke jaringan darah kita. Kemudian setelah mengalami absorpsi, dia didistribusi ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Ini dia. Ke jaringan yang membutuhkan, tissue state of action, jaringan membutuhkan. Kemudian nanti setelah itu mengalami metabolisme. Nah, pada saat metabolisme itu nanti terbagi obat menjadi 2. Ada 2, obat bebas dan obat berikatan. Inilah dia. Ada free drug, ada obat yang berikatan dengan protein plasma. Nah, ketika di proses metabolisme, obat yang bebas ini adalah obat, menurut kalian, obat bebas atau obat yang berikatan berikan efek? Siapa yang bisa? Obat bebas atau obat berikatan? Siapa? Obat bebas atau obat berikatan yang memberikan efek farmakologis?
obat. Oke, coba Zahra ini. Jadi untuk obat bebas dan obat terikat yang lebih memberikan efek farmakologis yang lebih tinggi itu adalah obat terikat. Obat bebas. Obat bebas. Obat bebas karena dia bebas Obat kan? bebas karena dia metabolismenya di dalam tubuh lebih bebas daripada obat terikat, karena obat terikat Oleh apa dia? terikat oleh protein plasma. Oke, berarti yang memberikan efek farmakologis adalah obat yang bebas. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah mengalami apa tadi, metabolisme ya kan, antara obat bebas dan obat terikat tidak memberikan efek karena berikat dengan protein plasma, sedangkan obat bebas memberikan efek farmakologis. Apa itu efek farmakologis? Tahu ya, efek farmakologis efek yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalnya sakit apa nih? Sakit demam misalnya, berarti kita butuh obat antipiretik. Antipiretik berarti obatnya itu berfungsi untuk obat antihistamin. Kemudian apa lagi? Batuk, butuh obat apa? Contoh obat batuk apa? Contoh obat batuk apa? Buat suaranya apa? Amroxol, contohnya Amroxol. Oke. Kemudian kita lanjut. Saya tanya dulu kepada saudari Fitria. Fitria, kira-kira menurut kamu nih, apa sih fungsinya kita mempelajari farmakokinetika ini? Kalau menurut saya, Bu, tujuan mempelajari farmakokinetika yang pertama kita dapat mengetahui bagaimana cara menghitung dosis obat yang tepat. Yang kedua, kita mengetahui proses penyerapan seperti Ibu bilang tadi, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Yang ketiga, kita mengetahui rute pemberian obat dari oral, subkutan, intravena, intramuskular, dan intraperioral. Seperti itu? Ya. Oke. Terima kasih Fitri atas jawabannya. Kemudian ini tadi tahap farmakokinetika tadi ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi itu kan tahap farmakokinetika secara keseluruhan. Sekarang tahap absorpsi obat. Ya, tadi saya bilang obat dalam produk obat ini mengalami liberasi atau disintegrasi, kemudian berubah menjadi partikel-partikel obat, ya kan? Kemudian mengalami disolusi, kemudian obat dalam larutan, kemudian diabsorpsi. Maka obat masuk ke dalam sirkulasi jaringan tubuh kita, sirkulasi darah, ya, obat dalam darah. Nah, dalam sirkulasi darah ada namanya bioavailabilitas. Bioavailabilitas itu adalah ketersediaan hayati. Apa maksudnya? Ketersediaan hayati apa? Ketersediaan hayati obat di dalam darah kita. Jadi kenapa ada minum obat per 3 jam, per 8 jam, 3 kali sehari berarti per 8 jam, kalau 2 kali sehari per 12 jam. Kenapa ada minum obat seperti itu? Untuk pertahankan bioavailabilitas di dalam darah kita gitu. Contoh obat oral, pemberian obat secara oral nih, kurvanya XC-nya gimana? Gini ya kan, kurvanya terbayang. Nah, pada saat dia nanti di titik 0, ketika kita mulai minum obat, naik di titik maksimum, baru lama-lama turun landai per 8 jam. Kalau obatnya per 8 jam, di 8 jam itu landai turun, maka kita harus minum lagi biar naik lagi kurvanya. Paham ya? Sehingga efek obatnya tercapai. Ada nih, kita hanya minum sekali itu enggak efek ke badan. Jadi harus minum 3 kali sehari. Jadi diminumlah per 8 jam. Apalagi untuk minum antibiotik itu benar-benar harus sesuai dengan waktunya. Kenapa? Antibiotik mengurangi resistensi. Itu seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah pada saat tadi proses absorpsi tadi kan dia penyerapan dari intraseluler masuk ke dari ekstraseluler masuk ke intraseluler. Jadi dia melewati membran sel namanya. Membran sel itu dia ada kepala, ada ekor. Oke, ini dia. Kepala ada ekor, ini kepalanya. Ini ekornya. Nah, kepala ini bersifat lipofil atau hidrofil. Bersifat suka lemak atau suka air. Bersifat suka air, sedangkan ekornya bersifat suka lemak. Makanya obat-obat yang bersifat suka air lebih gampang diserap, lebih gampang diserap melalui membran sel. Jadi dia hanya berdifusi sudah bisa gitu kan. Jadi dia transport itu ada pasif dan aktif. Kalau pasif dia berdifusi langsung aja. Jadi dia perpindahan dari mana? Dari apa ini? Tahu apa? Dari daerah yang memiliki konsentrasi tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi rendah. Dia turun langsung gitu kan? Langsung bertukar dari konsentrasi. Nanti partikel-partikel yang konsentrasi tinggi
tinggal bergerak aja ke konsentrasi rendah. Oke? Sedangkan dia yang transport itu dia melawan. Jadi dia melawan arus. Jadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi dia perlu tenaga, perlu ATP, perlu tenaga. Makanya dia disebut dengan transport aktif. Udah? Paham ya sampai sini ya? Antara aktif dengan pasif ya. Kemudian kita lanjut. Oke. Nah, ini dia transport aktif itu ada pompa ion natrium kalium, ada kontransport dan ada endositosis dan eksositosis. Ya. Pompa ion natrium kalium berarti pompa natrium kalium. Dari sini kita lihat ya, ada ruang ekstraseluler, ada ruang intraseluler. Jadi itu nampak ya arah panah ya. Arah panah itu tadi yang hijau-hijau itu keluar. Ya, dia keluar ekstraseluler, sedangkan yang ungu-ungu kalium masuk ke intraseluler. Jadi dia itulah namanya pompa ion natrium kalium. Jadi dia dipompa keluar natriumnya, sedangkan kaliumnya dipompa ke dalam. Nah, itu membutuhkan energi. Ini dia namanya. Apa namanya alat transportnya? Yang teman-teman coba-coba. Sudah namanya pompa ion natrium kalium ya. Kemudian kita lanjut. Ini kontrasport. Kontrasport itu merupakan transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlalu lainnya. Oke, kontrasport dilakukan oleh dua protein dan dia juga membutuhkan ATP energi juga. Makanya kenapa saya bilang transport aktif itu membutuhkan energi, ya. Kita lanjut. Kemudian ada endositosis, eksositosis. Nah, endositosis, eksositosis ini dia ada perbedaannya ya. Kalau dia endo berarti masuk. Nah, maka di gambar kita lihat dia masuk, kemudian mengalami masuk dan masuk ke dalam membran sel, itu membran sel. Kalau di eksositosis dia keluar. Jadi dia nanti dari dalam ini tadi dia menuju ke luar dari sitoplasma. Paham sampai sini? Nah, itulah deh endositosis dan eksositosis. Kita lanjut. Nah, ini tahap distribusi obat. Kalau tahap distribusi obat tadi kan sudah saya bilang distribusi berarti menyalurkan obat ke jaringan-jaringan butuhkan. Apa aja yang butuhkan? Contohnya apa? Berapa? Ginjal. Oke, ini jantung. Oke, ini apa? Rahim ya. Daerah rahim sama vagina itu apa? Lepar. Ini usus. Kemudian tuh otak dan paru-paru. Ya, nah, maka obat didistribusikan ke jaringan yang membutuhkan tadi. Oke, paham ya? Kemudian tahap metabolisme. Ini tadi sudah ya. Nggak usah saya jelaskan lagi tadi yang. Kemudian tahap ekskresi atau eliminasi ya. Di sini kita tahap ekskresi berarti tahap pengeluaran eliminasi. Jadi obat-obat yang bersisa atau metabolit yang tidak dipakai digunakan maka dikeluarkan. Biasanya melalui apa aja? Kita lihat. Jadi sisa metabolisme itu dihasilkan oleh hati, ya kan? Di hati nanti terjadi pemecahan protein, terjadi pemecahan asam nukleat dan terjadi pemecahan hemoglobin, ya kan? Zat sisa yang dihasilkan apa? Ada urea, ada asam urat. Kalau dari protein urea, kalau dari asam nukleat asam urat, kalau dari hemoglobin ada bilirubin. Kemudian nanti apa? Organ yang dikeluarkan apa? Ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, ya kan? Kemudian zat sisa yang dikeluarkan dalam bentuk apa? Kalau ginjal dalam bentuk urin, kalau kulit dalam bentuk keringat, kalau paru-paru udara yang mengandung karbon dioksida. Jadi dia ada beberapa setelah pengeluaran eliminasi. Karena di paru ada, di ASI bisa nggak ya? Dari ASI bisa nggak dikeluarkan? Dan ASI juga, makanya kenapa ibu-ibu yang menyusui itu wajib memfilter lagi obat-obat yang digunakannya, karena itu akan berefek ke ASI nantinya. Karena akan bisa juga dia diserviskan melalui ASI, maka bayinya kena dampaknya gitu. Paham ya? Sampai sini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, tadi kan paparan tentang apnenya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kita lihat. Kalau faktor yang mempengaruhi absorpsi apa aja? Apa ya? Nah, ya. Faktor yang mempengaruhi itu sifat fisikokimia obat. Itu kemudian ada rute administrasi. Tadi rutenya apa? Ada oral, ada intramuskular, intravena, intraperitoneal. Nah, saya mau bertanya, menurut kalian itu kan ada beberapa rute. Rute mana sih yang paling gampang untuk terabsorpsi atau masuk ke jaringan darah kita? Intravena. Kenapa intravena? Ya, karena langsung ke pembuluh darah. Sedangkan yang lain kayak intramuskular, memang disuntikan injeksi tapi dia melalui otot dulu, ya kan? Kemudian apa? Intrasubkutan melalui kulit, ya kan, dia nggak langsung. Nah, kemudian apa? Apalagi intraperitoneal melalui rongga perut, gitu, ya kan? Kemudian jadi intravena lah yang langsung ke pembuluh darah kita. Langsung ke pembuluh darah apa? Kalau intravena? Pembuluh darah vena.
vena. Oke, paham ya? Jadi ternyata penyerapan absorpsi itu melihat juga untuk pemberian obatnya. Yang paling lama apa? Oral. Paling lama tuh oral. Kenapa oral? Karena dia mengalami lagi ke dalam hati lagi, masuk ke dalam hati lagi, mengalami first fase metabolism namanya. Dia mengalami itu lagi, akan maka dia lama. Kemudian ada pH dan ionisasi, ada makanan. Jadi obat-obat yang bersamaan dimakan dengan makanan biasanya mengalami penurunan absorpsi, penyerapan. Contohnya apa? Misalnya disamakan di antara obat mah dengan makan, maka akan terganggu penyerapan dari obat mahnya. Makanya kenapa kita disuruh konsumsi obat mah 1 jam sebelum makan atau 1 jam setelah makan. Itulah salah satu pengaruhnya ya terhadap penyerapan obat dalam tubuh kita. Oke, kemudian keduanya adanya obat lain. Adanya obat lain maksudnya apa? Maksudnya antara obat A dengan obat B itu kalau bisa tidak terjadi interaksi. Nanti berkaitan lagi dengan interaksi obat. Interaksi obatnya apa? Misalnya pengurangan penyerapan dari obat A karena adanya obat B. Nah, seperti itu contoh obat mah dengan obat antibiotik itu nggak boleh diminum bersamaan. Ketika kita minum ini bersamaan, maka efek dari antibiotiknya akan dikurangi oleh obat mah. Paham ya di sini? Oke. Kemudian ada luas absorpsi surface, ada penyakit gastrointestinal, penyakit lainnya. Penyakit juga mempengaruhi dari penyerapan obat. Kemudian masuk ke kita lanjut tentang ekspresi. Saya mau bertanya kepada Sabila. Oke, Sabila, menurut kamu ekspresi itu terjadi atau eliminasi terjadi melalui apa aja sih? Menurut saya ekspresi itu dapat terjadi melalui salah satunya adalah paru-paru, ginjal, sistem liver atau empedu, terus air dan kulit yaitu air keringat dan air susu. Oke, terima kasih Sabila atas jawabannya. Kemudian sekarang sudah berakhir ya, ini kita kuliah kita hari ini. Kira-kira siapa sih yang bisa meresume? Saya minta 1 orang yang bersedia untuk meresume mata kuliah kita hari ini. Oke, pada Zahra ini dipersilakan. Silakan berdiri Zahra ini. Jadi untuk farmakokinetika ini terdiri dari absorpsi. Absorpsi itu artinya penyerapan obat oleh tubuh. Lalu ada distribusi. Distribusi merupakan jalannya obat itu di dalam tubuh atau penyaluran obat di dalam tubuh. Lalu ada metabolisme yang terbagi 2, yaitu obat bebas dan obat terikat. Lalu ada eliminasi yang merupakan jalan keluarnya obat dari tubuh, bisa melalui urin, keringat, air susu ibu, dan yang lainnya. Lalu hasil resume yang saya ketahui, Bu. Terima kasih. Pada pagi hari ini, insya Allah minggu depan kita lanjut lagi untuk pertemuan tentang farmakodinamik. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti kuliah saya pagi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek tentang rute kompres secara intramuskular. Intramuskular di mana? Di otot. Nah, hari ini kita ambil di otot paha, ya. Sekarang langsung kita praktekkan ya, adik-adik sekalian. Nah, silakan. Awalnya kita timbang dulu berat badan mencit. Oke, kita katakan 20 gram, kemudian 1% aja dari beratnya. Berarti kita ambil 0,2. Silakan. Dek, bantu aja, Dek. Ambilkan ini. Nah, kamu ambilkan 0,2. Ke atas ya, ke atas dalam Pak. Kasih ke 0,2. Ada yang belum. Dipaskan dulu. Cara ngambilnya itu adik-adik pertama-tama dilebihkan aja, hilangkan gelembungnya. Kemudian diapakan ke atas. Oke, jadi kalau injeksi ini jangan ada gelembung ya. Oke, nah silakan. Kan muskular satu aja kan. Cek aja. Oke. Kalau intramuskular ke otot berarti 90 derajat, tapi jangan terlalu tinggi ya, nanti tembus. Karena pahanya dia agak tegak sedikit posisi jarumnya, tapi oke. Oke.
Oke, seperti itu ya, adalah di otot paha. Oke, silakan masukkan lagi aja ke dalam. Udah, Bu. Oke. Pemberian obat secara intramuskular. Intramuskular berarti melalui otot. Nah, kita juga sudah belajar di kelas kalau ada rute pemberian itu ada berapa? Ada banyak ya. Salah satunya intramuskular kita berikan di ototnya. Nah, yang kita pelajari itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresi. Nah, kalau misal dari intramuskular ini kira-kira gimana sih absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresinya? Kira-kira gimana? Ada suara-suara tapi kok saya nggak dengar. Ayo gimana adik-adik? Kalau intramuskular di otak gimana? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Cuci tangan aja, ada yang bisa? Kita sudah melihat secara intramuskular disuntikan di otot. Di otak kalau pada manusia biasanya pada mana? Pada bokong. Kalau pada mencit kita ambil yang ada ototnya, kira-kira di pahanya gitu kan. Dan posisi jarumnya itu 90 derajat supaya dia kena otot. Namun kalau pada di mencitnya karena ototnya sangat kecil, jangan 90 nanti tembus ke sampingnya ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Demikian, insya Allah minggu depan kita masuk lagi di judul yang baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDD UKT PT dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Indonesia.